Ini kah? Oke, dari Balikpapan, apa sudah hadir? Hadir, Pak. Kemudian dari Kota Bontang, Hadir. Hadir. baik terima kasih. Kemudian berikutnya dari Kabupaten Berau, Hadir, Pak. baik, makasih Pak. Kemudian dari Kabupaten Kutai Timur, baik, makasih. Kemudian dari Kabupaten Kutai Barat, Hadir, Pak. baik, makasih. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Setelah pelayanan kesehatan. baik, makasih. Ini aja beda-beda. Kemudian dari Kabupaten Mahakamulu, oke, Mahakamulu yang belum hadir ya. Dari Perpu itu mana ada? Oh, mesti kita ngerasain kopi Perpu. Kita itu juga itu tuh. Kemudian dari Kabupaten Pasir, Hadir, Pak. baik, makasih. Kemudian yang terakhir dari Penajam, Pasir Utara. Hadir, Pak. Halo Penajam. Oh, baik, Hadir, makasih. hadir. Baik, Bapak Ibu, masih menunggu satu Mahakamulu. Kami minta waktu terlebih dahulu untuk kami bisa mengkontak teman-teman Mahulu supaya tidak ada yang tertinggal informasinya. Terima kasih.
Halo, Mahulu sudah hadir kah? Oke, kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Masalahnya kalau mereka dari awal ketinggalan informasi, nggak mensolkan apa-apa nanti. Coba klik lagi, mau. Benar. Baik Bapak Ibu, karena menunggu teman-teman Mahulu masih belum join juga, sementara kita mulai dulu rapatnya, sambil menunggu nanti teman-teman dari Mahakamulu untuk ikut bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bapeda, Baperida, Bapeda Litbang Kabupaten Kota atau yang mewakili, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Rakortek Renbang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, di mana pelaksanaan Rakortek Renbang ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita biasa mengistilahkannya dengan Pramusrenbang, tetapi karena saat ini sesuai dengan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk kita melakukan Rakortek Renbang, maka kegiatan ini dikemas dalam konteks Rakortek Renbang. Tetapi tetap dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim tahun 2025. Bapak Ibu, di awal kami izin menyampaikan ada beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan. Bisa dibuka materi presentasinya. Kirim terbaru ya? Koreksi. Bisa di full screen kan? Oke, next saja. Bapak Ibu, pelaksanaan Rakortek Renbang akan kita laksanakan di tanggal 3 sampai 6 April 2024, yang nantinya akan dilaksanakan di Balikpapan dengan 100% tatap muka atau hanya melalui luring. Dan kemudian untuk pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan mengundang
seluruh Bapeda kabupaten kota, yang mana nanti dari masing-masing kabupaten juga dipersilahkan untuk mengikut sertakan perwakilan perangkat daerah dari masing-masing kabupaten kota jika merasa memerlukan pendampingan dari masing-masing Bapedanya. Dan itu nanti akan kami serahkan koordinasinya kepada masing-masing Bapeda kabupaten kota. Dan kemudian nanti juga ada unsur BPS Bank Indonesia untuk pembahasan indikator makro di Des Indikator Makro. Lanjut. Tujuan dari pelaksanaan Rakortek Renbang tahun 2024 ini ada 4. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa saja usulan dari pemerintah kabupaten kota untuk BL provinsi yang sesuai dengan kewenangan provinsi di tahun 2025. Yang kedua, kami ingin mengetahui apa saja usulan kebutuhan dari pemerintah kabupaten kota yang sesuai dengan kewenangan kabupaten kota atau Bankeu untuk tahun 2025. Yang ketiga, tentu saja penyelarasan target indikator makro pembangunan antara RKPD provinsi dengan RKPD kabupaten kota di tahun 2025. Serta yang keempat, sebenarnya kami juga ingin mengetahui bagaimana rumusan arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten kota yang sudah kami rumuskan di Ranwal RKPD Provinsi Kaltim. Apakah ada saran dan masukan yang diberikan untuk arah kebijakan pembangunan wilayah tersebut. Jadi ada 4 hal yang menjadi concern dalam pelaksanaan Rakortek Renbang Provinsi tahun 2024. Lanjut. Di dalam pembahasan Rakortek Renbang 2024 nantinya akan ada 4 form yang perlu diisi dan akan dibahas. Yang pertama, form 1 itu berisi mengenai arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten kota yang ada di dalam Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Nantinya kami akan memberikan bahan-bahannya. Di situ berisi mengenai arah kebijakan wilayah masing-masing kabupaten kota, kegiatan provinsi yang akan dilaksanakan di kabupaten kota, kemudian fokus pembangunannya apa, dan indikasi lokusnya. Nantinya teman-teman di kabupaten kota apabila ada usulan terhadap arah kebijakan pembangunan wilayah yang rencananya akan dilaksanakan oleh provinsi di kabupaten kota dimaksud, itu silahkan untuk memberikan saran dan masukan. Itu untuk format 1. Kemudian untuk format 2, itu adalah usulan kabupaten kota untuk BL SKPD provinsi, untuk kewenangan provinsi. Nantinya diperkenankan mengisi 20 usulan kegiatan prioritas yang ditujukan kepada SKPD provinsi sesuai dengan kewenangan provinsi. Dan nanti terbagi menjadi 5 usulan untuk SDM, 5 usulan untuk sektor ekonomi, dan 10 usulan untuk sektor infrastruktur wilayah. Kemudian untuk format 3, ini berisi 30 usulan kegiatan prioritas bantuan keuangan yang terbagi menjadi 6 usulan SDM, 9 usulan untuk ekonomi, dan 15 untuk infrastruktur wilayah. Jadi untuk format 2 dan format 3 ini mohon dibedakan. Format 2 untuk BL provinsi dan format 3 untuk Bankeu. Karena tahun lalu banyak yang masih terbolak-balik pengisiannya. Kemudian untuk format 4, ini nanti akan berisi mengenai target indikator makro untuk dokumen RKPD yang sudah Bapak Ibu tetapkan di dalam rancangan RKPD yang mungkin sudah dimusrenbangkan atau akan dimusrenbangkan untuk disandingkan dengan atau diselaraskan dengan target yang ada di provinsi, yang nantinya provinsi sudah mendistribusikan kepada kabupaten kota. Nanti ini akan kita bahas seperti biasa. Secara umum, mohon maaf, secara umum konsepnya ini tidak berbeda dari tahun lalu. Mohon maaf nih, baterainya habis, saya harus ganti mic dulu. Baik, makasih. Secara umum pembahasannya tidak berbeda dari tahun lalu, hanya saja yang membedakan ketika tahun lalu pada saat kita membahas itu SIPD untuk pengusulan sudah ditutup seperti itu ya. Atau mungkin tetap hampir waktunya mepet sekali dengan penutupan SIPD. Nah, sekarang
karena SIPD ini, karena kami akan menjadwalkan musrenbang di tanggal 25 April, maka batas waktu pengisian untuk SIPD, pengajuan usulan, itu adalah sampai dengan tanggal 18 April. Oleh karena itu, di sisi sebelah kiri ada tulisan di situ, isian berasal dari usulan yang telah diinput di dalam SIPD RI maupun yang rencana akan diinput. Jadi boleh saja kalau misalnya masih akan rencana diinput, tapi dimasukkan ke dalam form 2 dan form 3. Dan yang paling penting adalah usulan ini bersifat prioritas menurut kabupaten kota. Lanjut. Untuk pelaksanaan Rakortek Renbang sendiri ada 2 sesi pembukaan dan sesi des. Yang diundangan akan kami sebarkan itu hanya terbatas di sesi des saja. Untuk sesi pembukaan sebenarnya nanti akan dilaksanakan berbarengan dengan Rakor Pengentasan Kemiskinan Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan 1 April 2024. Nantinya juga oleh Bu Sekda sekaligus dengan sekaligus dengan pembukaan acara Rakortek Renbang Provinsi tahun 2024. Untuk des, nanti kita akan membagi menjadi 4 des, di mana nantinya di masing-masing des akan dipimpin oleh kepala bidang yang ada di Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Lanjut. Kemudian untuk jadwal des Rakortek Renbang sendiri di sisi sebelah kanan, kami sudah men-share kemarin. Aku nggak bisa lihat. Untuk hari pertama, di hari Rabu, di tanggal 3 April akan ada Pasir, Kukar, dan Kota Balikpapan, di mana untuk desain desnya tidak bersamaan. Memang sengaja dibuat continue, mulai pagi sampai sore, karena untuk mengatasi siapa tahu kepala Bapedanya mau mengikuti sebagian des gitu ya, supaya bisa mengikuti, atau untuk mencegah teman-teman kesulitan membagi personil karena ada beberapa Bapeda itu yang bidang perencananya digabung gitu antara perekonomian dan bidang PPM misalnya, atau bidang perekonomian dan infrastrukturnya digabung, sehingga kami ubah desainnya seperti ini. Kita akan mulai pukul 8:30, setiap masing-masing kabupaten kota akan diberikan waktu 2 jam, dan kemudian berakhir di pukul 15.30 atau 3:30 sore. Begitu pula hari Kamis. Untuk hari Kamis nanti akan ada Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau. Sementara hari Jumat dan Sabtu hanya 2. Untuk hari Jumat ada Penajam Pasir Utara dan Kutai Barat. Sementara untuk hari Sabtu adalah Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian di sisi sebelah kiri nantinya di des 1, 2, dan 3 akan ada pengantar pimpinan des. Kemudian yang kedua, penyampaian resum isian form 1, saran dan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten kota. Untuk arah kebijakan wilayah kabupaten kota ini tidak kita bahas, hanya di resum saja hasil saran dan masukannya, mengingat waktu yang terbatas. Karena intinya kita ingin membahas form 2 dan form 3 mengenai usulan, yang nantinya akan diberi waktu selama 100 menit. Dan kemudian nanti akan ada kesimpulan dan penandatanganan berita acara. Sementara untuk des 4, ini nantinya akan membahas indikator makro, juga kurang lebih sama, akan ada pengantar, kemudian pembahasan penyelarasan target indikator makro, kemudian ada kesimpulan dan penandatanganan berita acara. Outputnya ini adalah penandatanganan berita acara hasil pembahasan Rakortek Renbang yang akan dibawa ke dalam Musrenbang RKPD yang akan dilaksanakan tanggal 25 April 2024 di Samarinda. Lanjut. Kemudian untuk kertas kerja form 1, nantinya di kolom 2 dan kolom 3, arah kebijakan kewilayahan dan indikasi fokus pembangunan ini akan kami isikan. Bapak Ibu hanya tinggal mengisi di kolom nomor 4 saja. Berkenaan dengan apa yang telah dirumuskan di RKPD Provinsi, apabila ada saran dan masukan dipersilahkan. Contohnya saja misalnya ada arah kebijakan wilayah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, arah kebijakan kewilayahannya. Indikasi fokus pembangunan yang sudah kami rumuskan di Kabupaten A misalnya adalah pembangunan ruang kelas baru. Misalnya. Tetapi menurut Bapak Ibu, ini tidak bisa kalau Kabupaten A ini hanya mendapat ruang kelas baru. Kami butuh unit sekolah baru. Nah, tetapi tidak ada. Silakan dimasukkan di saran dan usulan terhadap indikasi fokus pembangunan dan lokusnya. Pembangunan unit sekolah baru. Kalau perlu dituliskan lokusnya. SMK mana atau SMA mana yang sesuai dengan kewenangan provinsi ya, bukan Bankeu.
itu SMA mana, SMK mana, di kecamatan mana. Nah, itu silahkan nanti dituliskan di kolom 4, saran dan masukan. Secara tidak langsung ini sebenarnya hampir kepanjang nantinya akan diturunkan ke dalam form 2 sebenarnya, yang BLSKPD. Ini untuk isian form 1. Kemudian lanjut form 2. Form 2 ini adalah usulan kegiatan prioritas kewenangan Provinsi Kaltim yang BL Provinsi. Jadi nggak data kepentingan. Untuk BL Provinsi, nantinya Bapak Ibu ini mengisi semua kolom. Baik itu kode usulan, kamus usulan, uraian permasalahan, nama paket usulan, volume, satuan lokasi, dan kelengkapan persyaratan. Nanti kelengkapan persyaratan ini sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang kita tuliskan di dalam kamus usulan itu. Apakah memenuhi? Jika ada, tulis saja ada. Jika tidak ada, ya ditulis tidak ada statusnya. Tapi tentu saja ini nanti bisa dilengkapi seiring dengan progres sampai dengan proses entry di tanggal 18 April. Bagaimana dengan usulan yang belum di-entry di SIPD gitu, tapi mau kami usulkan, silahkan kode usulannya dikosongkan dulu. Tapi minimal kamus usulan dan uraian permasalahannya dan seterusnya ke kanan, kolom 3 sampai kolom 9-nya sudah diisi. Untuk memastikan bahwasannya rencana yang Bapak Ibu mau isi di SIPD itu kamar kamus usulannya sudah tersedia. Itu untuk form 2 yang BL SKPD Provinsi, untuk kewenangan Provinsi. Sekarang form 3. Untuk form 3 kita akan berbicara masalah bantuan keuangan prioritas menurut kabupaten kota. Sama, dan kemudian nantinya kami juga meminta agar pengurutannya ini di ranking seperti itu untuk mempermudah nanti pengawalan di dalam fase berikutnya. Jadi silahkan di ranking, kami anggap nanti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu lebih penting yang nomor 1 seperti itu. Jadi mohon untuk diurutkan sesuai dengan prioritasnya. Apakah 30 usulan Bankeu akan dibahas semua? Tidak. Tetapi minimal kita bisa mengoptimalkan waktu 100 menit tadi yang kita bahas. Kemudian kami bisa mendapatkan data tertulis. Andai kata pun ini tidak dibahas, tapi kami dari provinsi sudah mendapatkan gambaran tertulis apa saja usulan-usulan yang menurut Bapak Ibu itu menjadi prioritas. Meskipun tentu saja nantinya yang di atas-atas lah itu yang paling diutamakan untuk diproses lebih lanjut. Lanjutnya. Kemudian untuk indikator makro, nantinya akan ada 6 indikator yang dibahas, IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks Gini. Dan nantinya kolom 3 akan diisi oleh kami di provinsi. Kolom 4 juga kami di provinsi. Teman-teman kabupaten kota diminta untuk mengisi kolom 5 sampai dengan kolom 9, seperti itu. Dan tentu saja dalam prosesnya ini mungkin tidak ideal karena seharusnya memang semua kabupaten kota harusnya membahas form 4 dulu sebagai target utama, baru berbicara caranya gitu. Caranya adalah melalui form 2 dan form 3. Tapi dikarenakan waktunya ini adalah terbatas, karena itu nanti ini kita akan coba sinkronkan apa yang diusulkan di dalam target yang ada di dalam form 4 ini bersesuaian dengan apa kebutuhan yang ada diusulkan di dalam form 2 dan form 3. Lanjut. Ini adalah gambaran hasil usulan aspirasi yang terinput di dalam aplikasi SIPD RI sampai dengan saat ini untuk RKPD Provinsi. Untuk yang ditujukan ke belanja langsung perangkat daerah provinsi baru 10 usulan. Untuk Bankeu baru masuk 8. Kemudian untuk hibah bansos ini sudah banyak, ada 102, ada hibah 102 dan bansos ada 94. Tentu saja nanti yang berpengaruh terhadap pembahasan Rakortek Renbang ini adalah yang di baris 1 dan 2, BL perangkat daerah dan bantuan keuangan. Dan ini masih sedikit sekali inputannya. Kemudian kami juga mengidentifikasi ada salah kamus usulan dan bukan kewenangan, artinya masih ada lurah atau kades yang mengusulkan ke provinsi. Padahal ruang yang kami buka hanya melalui akun Bapeda Kepala Bapeda Kabupaten Kota saja. Sehingga nantinya kami harapkan kalau misalnya
bisa sudah terentry di SIPD itu akan lebih baik. Tetapi kalaupun nanti belum terentry di SIPD masih mau diusulkan di dalam Rakortek Renbang, ini juga diperkenankan. Lanjut. Kemudian ini adalah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman kabupaten kota. Yang pertama, Kepala Bapeda atau Bapeda Litbang Kabupaten Kota agar mengisi dan mengirimkan surat penyampaian usulan Rakortek Renbang kepada Kepala Bapeda Provinsi Kaltim melalui surat berikut dengan isian form 1, 2, 3, 4 yang telah ditandatangani. Penyampaian angka 1 paling lambat tanggal 30 Maret 2024. Kemudian ini akan diupload mandiri pada link Google yang nanti akan kami sertakan di surat. Kemudian berbentuk dokumen PDF yang sudah bertanda tangan berikut dengan file mentahnya, Excel atau Word, untuk nanti mempermudah kami merumuskan di dalam berita acara pembahasan agar tidak mengetik ulang. Dan pastikan yang dikirim di PDF-nya yang di Excel atau Word yang dikirimkan. Kemudian Kepala Bapeda atau Bapeda Litbang Kabupaten Kota agar mengkoordinasikan SKPD Kabupaten Kota yang perlu diikut sertakan dalam pembahasan. Ini bisa disesuaikan dengan usulan yang disampaikan, 1 orang saja per perangkat daerah. Kemudian Kepala Bapeda atau Bapeda Litbang Kabupaten Kota agar memastikan bahwa usulan yang disampaikan dalam Rakortek Renbang telah selaras dengan keinginan kepala daerah dan menjaga konsistensi penyampaiannya pada saat forum musrenbang provinsi. Jadi mudah-mudahan nanti yang kita bahas di Rakortek Renbang ini, pada saat musrenbang provinsi kami memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan usulan, ini juga yang dibahas di dalam Rakortek Renbang. Itu yang akan kita upayakan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai materi sosial. Kita buka sesi diskusi. Lancar sesi diskusi, kami persilakan teman-teman untuk mengajukan raise hand agar nantinya sesi diskusi ini berjalan dengan tertib. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengajukan. Untuk materi paparannya bisa di-share di kolom chat supaya nanti bisa dipelajari. Baik, kami persilahkan dari Bapeda Litbang Kabupaten Pasir. Ya, makasih Pak Pino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pino, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berada di Bapeda Litbang Kabupaten Kota. Yang pertama, kami ingin menanyakan berkaitan gini. Artinya setiap bidang kan mengusulkan masing-masing Pak. Misalnya di Kabupaten Pasir ada 3 bidang nih. Ada 3 bidang Praswil, SDA, dan PPM. Artinya setiap bidang itu memiliki prioritas usulan. Nah, apakah 30 urutan tadi itu dipilah per bidangnya Pak? Karena kalau dia 30 itu tidak dipilah per bidang, artinya semuanya pasti akan berkepentingan untuk menjadi prioritas begitu. Artinya tetap dipilah Pak ya, tetap dipilah untuk mengajukan pada saat desnya itu. Jadi bidang PSDA sendiri mengusulkan 6 atau 5 tadi bagi prioritasnya, lalu PPM dan Praswil. Itu Pak Pino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mohon maaf tadi agak kurang nangkap yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini kuantitasnya diatur lagi atau seperti apa tadi itu? Atau kalau misalnya per masing-masing bidang tadi kami sudah membagi, misalnya dari 30 usulan Bankeu itu 15 untuk infraswil misalnya. Kemudian 6 untuk PPM dan 8 untuk ekonomi gitu. Itu yang dipertanyakan atau seperti apa tadi Pak ya? Mohon maaf. Ya, artinya kan masing-masing bidang mempunyai prioritas Pak. PSDA mempunyai dari 6 atau 5 tadi 8 prioritas itu berarti prioritas di PSDA.
lalu di Praswil juga ada, dan di PPM juga ada. Artinya bukan penggabungan ya, masing-masing bidang mempunyai prioritas masing-masing. Itu Pak ya. Ya, betul. Jadi masing-masing bidang silahkan prioritasnya diurutkan gitu. Yang paling atas seperti apa. Tapi nanti pada saat gini, Pak. Jadi pada saat penyampaian surat usulan dari usulan dari Kepala Bapeda itu gabung semua gitu. Misalnya nih Infraswil ngambil 3 prioritas paling atas gitu kan ya. Ya mereka nanti tetap bahas 3 itu. Tetapi misalnya nomor 4, nomor 5-nya itu bidang ekonomi. Tetapi nomor 4, nomor 5 bidang ekonomi ini nanti akan menjadi nomor 1 dan 2 di desnya Ya. gitu. Tetapi secara urutan prioritas tetap kami pegang yang secara keseluruhan dari kabupaten kotanya seperti itu. Berarti bukan masing-masing Gitu, Pak ya. bukan masing-masing bidang ya. Nanti kalau 30 itu diurutkan Bukan, Pak. Kalau 30 itu gabungan dari seluruh kabupaten kota mana yang prioritas seperti itu. Oke, Pak. masih Pak. Pak Dikri, makasih. Baik, selanjutnya Kabupaten Berau. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Pak Bino yang datang. Izin, Pak. Izin, Ya. Pak. Tidak kedengaran. Sudah jelas Pak. Jelas. Makasih, Pak. Ya, terhormat Pak Bino yang datang beserta tim. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bapeda Kalimantan Timur atau yang mewakili, kami langsung saja Pak, ada 2, nanti ada 1 dari teknis kami di bidang. Izin, Pak, nggak kedengaran lagi, Pak. Sudah jelas Pak? Aduh. Atau bisa Ini Pak, aja, Pak. atau bisa salah satu join pakai handphone, nanti biar audionya dari handphone saja. Bisa nggak ya? Biar kedengar jelas. Ada speaker yang mau. Tes, gimana Pak? Oke, Pak, jelas. Ya, jadi ada 2 nanti Pak dari saya, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Kemudian dari tim saya nanti ada 1. Yang pertama Pak, kami ingin menanyakan yang kebijakan kan kemarin sudah melakukan konsultasi publik RKPD provinsi. Nah, bisa kami minta Pak, mungkin hasil dari konsultasi publik itu apakah bisa di-share ke kami, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi publik yang bisa kami pegang Pak. Jadi kami ingin melihat kebijakannya itu yang dari provinsi seperti apa, sehingga kami akan mencoba mensinkronkan dengan yang ada di Kabupaten Berau. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, ini kan kalau melihat jadwal, kan sebenarnya penginputan di SIPD yang untuk usulan ini Pak, sampai tanggal 19 kalau nggak salah ya. Sampai 18, tanggal Pak. 18. Nah ini kan waktunya kan masih panjang sebenarnya Pak. Nah sedangkan kita melakukan pertemuan kan di tanggal 4. Nah, memang kami juga harus komunikasi juga dengan SKPD, tapi akan kami usahakan dalam waktu beberapa hari ini, mudah-mudahan itu bisa segera kami lakukan sehingga usulannya bisa sesuai dengan kebutuhan yang seperti yang 20 usulan yang disampaikan tadi, Pak. Itu kemudian nanti ada tambahan Pak dari Pak Munib, silakan Pak Munib. Mungkin di sini Pak Munib. Di sini bisa. Kecil suara. Izin Pak Wino. Lanjut. Ya, terkait form 2 untuk pengusulan LP, saya tadi melihat bahwa kelengkapannya boleh dicicil lah sampai tanggal 18. Namun begitu, saya melihat di daftar kamus usulan untuk BL Provinsi itu beberapa kamus usulan mensyaratkan adanya RAB dan DED. Nah, ini yang kami anggap tidak pas. DED-nya
ya juga dikerjakan provinsi. Begitu. Jadi nanti apakah itu juga tetap begitu sampai tanggal 18 kami harus menyiapkan gitu, karena ada beberapa yang memang tidak mungkin kami siapkan, seperti misalnya kami mungkin hanya sebatas untuk BL provinsi sebatas proposal saja Pak, proposal, mengetahui di mana lokus, koefisien dan kemungkinan perkiraan kebutuhan dana, sebatas itu saja kalau untuk BL provinsi. Tapi kalau untuk Form 3 bisa saja kalau memang di SPD toolnya memungkinkan kami sampai ke DED kami sertakan, bisa saja sih. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak Sekretaris yang mau disampaikan? Ada Pak dari bidang sosbud sebentar Pak. Langsung ke anu ya. Iya. Langsung ke pokok masalah. Terima kasih Pak Vino. Mungkin langsung saja terkait dengan mungkin menyambung saja gitu ya. Kalau ini langsung ke apa ya, teknis yang akan kami usulkan gitu ya. Kalau di kamus usulan itu tertulis hibah apa Mbak Mila kemarin yang dinas hibah bansos Pak Vino. Sementara yang kita butuhkan ini infrastruktur itu kira-kira bisa masuk ke apa, ke kamus itu, kalaupun di luar kamus apakah bisa masuk ke form 2, yaitu masuk di kewenangan provinsi, karena memang yang akan kita usulkan itu panti terpadu yang memang merupakan kewenangan provinsi. Terima kasih Pak. Cukup ya, ada lagi? Baik Pak, mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Bapeda Berau. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apakah sudah ada hasil konsultasi publik RKPD untuk arah kebijakan wilayah kabupaten kota yang dirumuskan? Nanti akan kami share Pak bersamaan dengan surat permohonan untuk penyampaian usulan, saran dan masukan, pengisian form 1, form 2, form 3, form 4. Insya Allah besok akan ditandatangani suratnya, kemudian kami sebarkan ke teman-teman kabupaten kota. Berikut juga dengan lampiran-lampirannya, termasuk juga dengan isian indikator makro yang kami turunkan kepada teman-teman kabupaten kota, nanti yang terupdate itu juga akan kami sampaikan untuk bisa dikritisi bersama seperti itu dan diberikan saran dan masukan. Kemudian untuk yang kedua, waktu inputnya memang masih panjang dan justru ini sebenarnya kalau saya melihat ini adalah hal yang justru baik gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan input atau kemudian salah persepsi, misalnya harusnya Bankeung inputnya BL gitu atau sebaliknya, justru masih bisa diperbaiki karena waktunya masih terbuka. Dan kalau misalnya nanti ada hal-hal yang belum selesai di input di SIPD mau Renbang, itu pun boleh gitu. Jadi dipersilahkan. Jadi yang minimal kita bisa mengetahui dulu apa-apa usulan dari kabupaten kota yang menurut kabupaten kota itu prioritas. Dan tentu saja ini nantinya akan membuka ruang teman-teman hasil pertemuan di Rakortek Renbang, andai kata ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, diperbaiki, atau bahkan usulannya itu masih diganti gitu, itu masih bisa ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 18 April. Kemudian berikutnya yang ketiga, kalau saya sepakat dengan Mas Munif, harusnya tidak boleh itu provinsi memberikan persyaratan gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya mulai dari perencanaan sampai dengan fisiknya memang kewenangan provinsi. Jadi nanti kami akan coba konfirmasi ke teman-teman perangkat daerah. Tidak mungkin misalnya mau membangun fasilitas A yang merupakan kewenangan provinsi, tetapi minta DED-nya disusunkan kabupaten kota kan gitu. Jadi koordinasikan mengenai persyaratan ini untuk nantinya ya mau tidak mau harus dipenuhi oleh teman-teman yang ada di provinsi, sehingga nanti untuk argumentasi dari Mas Munif itu nanti tolong disampaikan pada saat des ketika nanti ada usulan yang sifatnya persyaratannya itu tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman kabupaten kota seperti itu, supaya nanti bisa di disclaimer untuk persyaratan yang tadi dimaksud oleh Mas Munif itu tadi. Kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Munif, sehingga harusnya yang bisa dipenuhi oleh teman-teman kabupaten kota itu tadi proposalnya, kemudian apa mungkin kurang lebih kita bisa memberikan gambaran berapa satuannya, berapa volumenya, hanya sebatas itu saja. Tetapi untuk dokumen-dokumen teknisnya itu murni sesuai dengan kewenangan harus disiapkan oleh pemerintah provinsi kalau dia usulannya BL.
Kemudian untuk yang keempat, untuk kamus usulan tadi, sebagai informasi bahwasanya untuk kamus usulan hibah bansos itu tidak diperkenankan diusulkan oleh teman-teman Bapeda Kabupaten Kota. Kamus usulan hibah bansos itu hanya diperkenankan diusulkan oleh ya masyarakat lembaga kan langsung kepada pemerintah provinsi. Bapeda Kabupaten Kota itu hanya dua mengusulkan ke BL provinsi atau mungkin itu saja ya. Jadi tidak diperkenankan kamus usulan hibah bansos karena pasti akan kami tolak. Kemudian ya karena tidak sesuai dengan kaidah di Pergub tentang hibah bansos yang ada di Provinsi Kaltim. Misalnya itu kewenangan provinsi memang justru harus diletakkan di form 2 dengan kamus usulan yang dengan kewenangan provinsi itu tadi. Jadi seperti itu Pak penjelasan dari kami. Jika ada respon balik kami persilakan terlebih dahulu. Masih banyak Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Lanjutkan ke Bapeda Pasir, Bu Narti, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum. Izin Pak Vino, yang ingin saya tanyakan terkait usulan BANQ, apakah ide ini syarat mutlak untuk dalam pengusulan di SIPD untuk BANQ, Pak? Soalnya ada keluhan dari perangkat daerah juga bahwa DED ini memang agak sulit. Apakah bisa cukup dengan RAB gitu? Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya kami menggunakan kamus usulan dan persyaratan ini untuk mempermudah teman-teman dalam menggambarkan kira-kira kalau mengusulkan ini apa sih dokumen yang akan diminta nantinya gitu ya, supaya usulan ini bisa lolos verifikasi. Dan itu yang mengisi adalah masing-masing pengampu verifikasi teknis. Dalam hal ini kalau BANQ itu adalah BPKAD. Dan tentu saja teman-teman BPKAD provinsi itu mengacu kepada Pergub 48 tahun 2023 tentang pemberian bantuan keuangan, di mana salah satunya ini adalah DED. Kemarin kami sempat di tahun lalu itu DED tidak dipersyaratkan seperti itu, tetapi kami dapat temuan gitu dari inspektorat mengenai pengajuan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu hal ini diperbaiki dan disesuaikan dengan pergub tersebut, maka dokumen yang harus disampaikan tetap harus dalam bentuk DED. Apabila Bapak Ibu nanti ada keluhan mengenai itu masih belum bisa dipenuhi dan lain sebagainya, nanti di dalam des ini kami juga akan mengundang teman-teman BPKAD. Silakan nanti disampaikan apakah nanti ini juga akan masuk ke dalam pemakluman di dalam tahapan atau memang sejak tahap ini memang sudah untuk mengupload dokumen tersebut. Jadi untuk pertanyaan Bu Narti, sampai dengan sejauh ini saya hanya bisa menjawab itu memang perlu disampaikan dalam bentuk DED. Tetapi dalam aspek toleransinya nanti silakan dibahas di DES supaya nanti bisa dapatkan informasi yang lebih firm dengan verifikator teknisnya yaitu BPKAD. Demikian Bu Narti. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Baik, silakan selanjutnya Bu Dini Bontang. Terima kasih Pak Vino. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di surat yang terdahulu terkait dengan kamus BANQ dan aspirasi 1 ya BL kewenangan provinsi itu untuk BANQ itu ada terkait dengan pengadaan sarana prasarana tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah nomor 24, tetapi di dalam SIPD-nya tidak ada. Nah, ini seperti apa? Mohon izin. Berarti nanti di SIPD-nya akan kami tambahkan. Harusnya mengacu kepada surat yang disebar itu. Makasih Bu Dini atas koreksinya. Ya, kalau kami cek itu di dalam SIPD hanya ada 28 kamus usulan, sedangkan di surat itu ada 30. Iya, Kak. Kurang nanti. Baik Bu, nanti kami cek lagi. Sebenarnya pada saat kami posting itu sudah kami cek sesuai. Tapi kalau misalnya ada aduan ini, nanti coba kami cek lagi mana yang kurang supaya bisa kami tambahkan. Makasih Bu Dini atas informasinya. Iya,
Itu saja Pak Vino, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapeda Kutai Barat. Nyala kan? Iya. Nyala. Mohon izin Pak Pino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan inputan yang sesuai dengan kamus usulan yang 30 itu, kan kalau di SIPD itu kan proposal memang sudah diisyaratkan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah masing-masing perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur sudah ada yang melakukan forum perangkat daerah. Berarti kan ada usulan yang langsung ke forum perangkat daerah. Apakah ini termasuk itu juga yang akan masuk ke POM itu? Atau gimana? Kecuali BANQ. Itu mungkin apakah memang usulan-usulan yang hasil forum perangkat daerah itu masih dimasukkan ke usulan di sini atau gimana? Atau karena itu juga yang akan masuk ke forum perangkat daerah yang ada di provinsi. Mungkin demikian Pak Pino, kurang lebihnya kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memperkuat dan memastikan bahwasanya hasil forum perangkat daerah itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, maka diusulkan saja kalau menurut kami. Jadi tetap saja diusulkan kalau misalnya ada yang memang inputnya itu dari Bapak Ibu pada saat forum perangkat daerah, itu kan masih belum ada berita acara atau apanya tuh untuk diakomodir. Saran kami itu tetap diusulkan saja karena ini akan menjadi apa ya? Landasan resmi usulan dari pemikiran Bapak Ibu dari kabupaten kota untuk mengintervensi renja perangkat daerah yang ada di provinsi. Seperti itu. Jadi tetap diusulkan saja, Pak. Toh andai kata nanti itu ada sudah di dalam renja mereka, di renja perangkat daerah, usulan ini juga akan langsung terinternalisasi. Seperti itu. Jadi silahkan untuk tetap diusulkan melalui jalur aspirasi yang ada di SIPD RI. Seperti itu, Pak, penjelasan dari kami. Kemudian selanjutnya Berarti tetap diusulkan siapa kembali nih? ya Pak Mas Pino? Alsar tapi kok Oh sudah. Hah? Tetap diusulkan, Pak. Betul, tetap diusulkan. Ya, karena kan Ini kan dari range. Nah, tetapi yang ada kamusnya silakan diusulkan seperti itu. Jadi untuk memperkuat saja, Pak. Nanti kalau misalnya saya khawatirnya kalau misalnya tidak diusul, ini kan alokasi anggaran untuk aspirasi ini kan ada sendiri nih kami siapkan. Nah, itu akan lebih memastikan bahwasanya nanti Bapak Ibu kalau punya usulan itu bisa terinternalisasi gitu ke dalam renja perangkat daerah yang ada di provinsi seperti itu. Baik, selanjutnya silakan Mas Emmanuel Asar. Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. Oh, berubah ya Asar sekarang. ke laptopnya Azhar. Langsung aja, mungkin ada 3 poin Pak Vino. Kalau dari Balikpapan mewakili teman tadi juga sudah diskusi sama Mas Adi. Yang pertama hanya ingin memastikan aja apakah seperti tahun kemarin untuk kamus usulan pokir itu memang tidak ada yang menjadi belanja BANQ. Jadi memang dia sudah rumahnya itu menjadi BL SKPD provinsi semua. Itu yang pertama. Soalnya supaya kita bisa memilah-milah terkait dengan usulan kita kan gitu. Terus yang kedua ada di kamus usulan bantuan keuangan itu nomor 17 itu terkait dengan penyediaan PSU untuk menunjang fungsi perumahan. Mungkin ini juga sebenarnya sama dengan kamus usulan yang lain, cuman untuk kamus usulan yang ini yang sebenarnya kami agak bingung. Kalau yang lain kan mungkin definisinya sudah sering familiar ya. Nah, kalau yang terkait PSU ini mohon penjelasan itu nanti outputnya ke arah mana.
Itu mungkin nanti supaya kami lebih jelas usulan apa yang bisa kami usulkan, termasuk juga karena kalau mekanisme di kami, karena kan nanti yang akan melaksanakan ini kan perangkat daerah ya, perangkat daerah di masing-masing. Jadi untuk usulan bantuan ini kami minta harus ada usulan dari perangkat dari masing-masing usulannya itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga mungkin ini sekedar saran aja, Mas Pino. Jadi mungkin kan karena kita tahun ke tahun usulan BL maupun usulan BANQ. Kalau usulan BL mungkin oke lah. Biasanya mungkin Bapeda, kalau di ranahnya Bapeda kita sering membuat pagu indikatif ya, pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, kalau untuk belanja keuangan ini kalau di RK mungkin buat gambaran kabupaten kota Kaltim juga, apakah ada gambaran nggak kalau di RKPD-nya seperti apa terkait dengan bantuan karena mungkin bisa jadi masukan mungkin kan ketika kita pembahasan alokasi BANQ itu baru terjadi diskusi-diskusi bahwa kita sudah apa namanya berbuih-buih lah kita membahas buat mengusulkan bantuan keuangan ini mungkin di tahap RKPD toh nanti kadang-kadang ketika kita keluar diharapkan atau khas, nah maksudnya ini apakah strategi khusus atau adakah ada formulasi khusus Kota Kerendang ini bisa terwujud atau bisa teralokasi lah nanti ketika diarah. Mungkin itu 3 poin dari kami, Pak Vino. Baik, makasih Mas Ali atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah ini dapat. Untuk yang pertama, pertanyaannya apakah kamus usulan pokir yang diusulkan oleh DPRD itu tidak ada yang menjadi bantuan keuangan melalui akunnya anggota dewan. Itu sudah kami pastikan tidak ada. Jadi akun anggota dewan di provinsi itu hanya bisa mengusul untuk BL provinsi untuk yang di SKPD. Tetapi kalau mereka mau mengusulkan BANQ, mereka akan mengkoordinasikannya kepada teman-teman kabupaten kota dan untuk supaya nanti apa yang diusulkan oleh teman-teman dewan itu juga bisa selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kabupaten kota. Kemudian yang kedua, ini bidang infrastruktur nanti yang bisa jawab untuk kamus usulan nomor 17 ya. BANQ itu ada penyediaan prasarana sarana utama untuk menunjang fungsi perumahan. PSU untuk menunjang fungsi perumahan. Nah, tadi Mas Ali bertanya nih Pak Dedi, batasannya ini apa? Apakah jalan lingkungan saja, jalan lingkungan dan drainase saja, persampahan atau ketujuh-tujuhnya tuh boleh sampai ke PJUTS-nya gitu. Dan sampai ke iya. Nah, ini nanti silakan dijawab Pak Dedi. Kemudian untuk tadi saran dari Mas Ali, tentu saja ini menjadi PR bagi kami di provinsi dan khususnya di Bapeda untuk mengawal hasil Rakortek Renbang ini untuk benelisasi kalau misalnya secara persyaratan memang dia sudah terpenuhi, tinggal masalah prioritas saja nanti di dalam realisasinya di penganggaran ini betul-betul terrealisasi, dia seperti itu. Ini akan menjadi PR bagi kami, Mas Ali, tapi sekedar info, kami sudah memperbaiki ini secara internal di TAPD, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat hasilnya di tahun ini, bahwasanya apa yang dibahas di Rakortek Renbang ini akan menjadi prioritas bagi rekan-rekan. Karena mulai dari kamus usulannya, ini sudah kita desain, disepakati bersama Dewan, baik itu BL, BANQ, maupun dia hibah bansos. Dan kemudian nanti juga mulai dari persyaratannya ini sudah mulai strict, dan kemudian nantinya apa yang dihasilkan di dalam Rakortek Renbang ini juga sudah disepakati akan menjadi prioritas. Dan kemudian untuk pembagian alokasi pagu bantuan keuangan per kabupaten kotanya pun sedang kami susunkan performulasi teknokratiknya agar tidak timpang antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain. Sehingga nantinya secara peluang itu kabupaten kota bisa mendapatkan ruang yang lebih baik
dan sesuai dengan kaidah teknokratik yang sudah disusun. Mungkin demikian Mas Ali informasinya. Kami persilakan Pak Dedi dari bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk menjawab seberapa besar lingkup kamus usulan ke-17 untuk Bankeu itu yang PSU penunjang fungsi perumahan. Kami persilakan Pak Dedi. Halo, Assalamualaikum. Haji. Izin sebentar ya, Mas Ali. Baik, Pak Didi sepertinya masih memastikan lagi, Mas Ali. Nanti dijawab selanjutnya ya. Sambil nunggu kita persilakan Kutai Timur terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan. Kami persilakan teman-teman Kutim. Mas Ibe, kepencet gak itu? Enggak. Oke. Oh iya. Ya, makasih Mas Vino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, yang pertama terkait dengan form 4, Mas Vino. Harusnya ini memang harus kita bahas lebih jelas ya terkait dengan indikator makro. Jadi kita harus ingatkan bahwa hanya perlu penegasan, Mas Vino, bahwa indikator makro ini yang kita usulkan merupakan pijakan awal pertama RPJPD. Itu pasti itu. Itu yang harus kita betul-betul koreksi baik-baik. Karena akan masuk di dalam database awal daripada RPJPD, kemudian masuk nanti juga di RPJMD dan di RKPD masing-masing kabupaten kota. Yang kedua, yang penting bahwa kemarin kita kan udah dikasih target-target indikator makro, Mas Vino. Jadi yang kami ajukan nanti itu mungkin masih ada koreksi-koreksi terhadap target-target kinerja yang disampaikan atau yang ditargetkan kepada kami, terutama Kutai Timur. Beberapa yang akan kami koreksi angkanya. Itu penegasan saja. Yang kemudian yang kedua terkait dengan BenQ, Mas Vino. Kemarin di Balikpapan kita diskusi bahwa ada wacana, ya sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, tapi belum ada realisasinya terkait dengan regulasi terhadap alokasi BenQ di setiap kabupaten kota tidak mengacu pada keputusan DPRD dalam hal penyusunan APBD-nya provinsi, tapi lebih pada juga mengacu pada ada beberapa regulasi yang akan lahir terkait dengan proporsi terhadap bantuan keuangan. Apakah itu akan muncul nanti untuk sebagai dasar penetapan di 2025 terhadap bantuan keuangan? Karena ya memang Kutim ini juga merasa, mohon maaf, tanda kutip, terzolimi, Mas Vino. Jumlah penduduk ketiga terbesar, 425.000 jiwa, luas wilayah paling besar, masalahnya paling besar, tapi BenQ-nya paling kecil. Ya, kemudian arah kebijakan pembangunan Kaltim sebenarnya juga banyak ke Kutim, tapi ternyata arah kebijakan itu beda atau sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan keuangan. Ini yang perlu kita garis bawahi di dalam pembahasan nanti di rapor Renbang, bahwa harusnya pengalokasian anggaran itu
diselaraskan terhadap arah kebijakan. Kalau kita bicara arah kebijakannya nanti banyak ke Kaltim untuk pembangunan Kaltim, maka BenQ-nya harus banyak juga, gitu kan? Bukan malah lebih sedikit daripada Bontang. Saya juga bingung nih. Bontang tidak sampai satu kelurahan di Kabupaten Kaltim, tapi BenQ-nya lebih besar. Apakah mungkin masalahnya lebih besar di sana? Saya nggak tahu. Tapi semakin besar wilayah itu juga mungkin akan lebih banyak masalahnya yang perlu dituntaskan atau diprioritaskan. Itu yang mungkin perlu menjadi masukan-masukan, selain memang masukan bahwa usulan-usulan itu harus lengkap secara detail dan sesuai dengan kamus usulan. Tapi paling penting Mas Vino, bahwa arah BenQ harus diperbaikin. Arah kebijakan BenQ harus diperbaikin. Saya nggak tahu, karena tadi Mas Vino bilang bahwa yang memutuskan itu adalah BPKD. Ya, saya juga bingung kebijakannya kok di BPKD. Kebijakan perencanaan itu ada di Bapeda, Mas Vino, bukan di BPKD. BPKD itu pengalokasian anggaran. Harusnya di perencanaannya sudah harusnya kuat. Dan sesuai dengan surat KPK bahwa penganggaran itu harus mengacu pada perencanaan. Jadi saya kira tadi mengenai BenQ harusnya penguatannya lebih kuat di Bapeda provinsi, bukan di BPKD-nya. BPKD itu tinggal bagi angka, gitu kan. Tapi prioritas pembangunan di mana dia harus diprioritaskan terhadap arah kebijakan pemerintah provinsi terkait bantuan keuangan, dan konsep bantuan keuangan itu kan untuk menutup kesenjangan fiskal terhadap program-program prioritas provinsi yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Saya kira itu harusnya menjadi landasan di dalam arahan nanti di dalam rapor Tek Renbeng terkait bantuan keuangan. Saya kira itu mungkin itu, Mas Vino. Terima kasih. Mengenai usulan BenQ dan usulan belanja langsung atau Renja OPD provinsi, kami akan ajukan dari Kaltim. Terima kasih. Beneran nih. Baik, terima kasih Pak Marhadin atas pertanyaan kritik terhadap kami. Yang pertama untuk form 4, betul sepakat nanti indikator dan target kinerja makro ini akan kita bahas bersama. Tetapi di sini tentu saja biasanya ini pembahasan indikator makro ini susah menemui kesepakatan. Kayak perdagangan jual beli gitu, tawar menawar gitu kan ya. Karena nggak ketemu apa yang ditargetkan provinsi, biasanya lebih optimis daripada kabupaten kota. Tetapi yang paling penting nanti akan kita sepakati adalah asumsi yang kita gunakan itu sama. Itu dulu. Karena kita juga tidak bisa memastikan apakah model yang kami gunakan itu akurat juga, belum tentu juga gitu. Kemudian apakah proyeksi yang digunakan oleh teman-teman kabupaten kota juga akurat. Nah, itu juga masih belum bisa kita pastikan bersama karena kita mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi minimal asumsi yang kita gunakan itu sama. Misalnya kita mengasumsikan nanti LPE di Kaltim itu akan angkanya sekian gitu. Tetapi asumsi yang kita gunakan adalah A, B, C. Misalnya kami nanti menetapkan dengan PPU, asumsinya apakah IKN masih dihitung sebagai bagian dari LPE-nya. Kalau misalnya tidak, yang satu berasumsi iya, bersatu berasumsi tidak, nah itu bakal debat kusir itu. Yang penting kita menyamakan asumsinya dalam penentuan IPM ini. Dan kita perlu mengetahui nanti komposit pembentuknya. Jadi kami mengharapkan nanti Bapak Ibu saat membahas indikator makro, terutama yang ada di bidang P2 EPD, kita sama-sama mempelajari komposit pembentuknya itu apa saja, dan kemudian kayak misalnya kemiskinan. Kemiskinan pertama 6%, kita harapkan turun 5,5%.
Ternyata 5,5% itu kalau dikalikan jumlah penduduknya pada tahun 2025 itu justru lebih banyak gitu daripada jumlah penduduk absolut yang sekarang. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi persentase penurunannya itu juga harus memperhatikan angka absolutnya. Apakah memang persentase secara angka absolutnya itu jumlah jiwanya juga menurun gitu. Jangan-jangan kita justru jumlah jiwanya itu meningkat. Jadi angka komposit pembentuknya dan lain-lain sebagainya ini kita nanti coba dalami bersama dulu supaya nanti pembahasannya lebih konstruktif. Kemudian untuk ya sehingga tadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi terhadap angka, diperkenankan Pak Marhadin, justru pertemuan itu adalah tujuannya mengkoreksi angka-angka itu supaya kita bisa mendapatkan satu persepsi yang sama. Meskipun nanti kalau misalnya kita nggak ketemu, nantinya kita bisa memberikan catatan bahwa asumsi yang kita gunakan itu sama. Kemudian yang kedua terkait dengan regulasi alokasi BanQ, kami sedikit mengklarifikasi pernyataan kami terkait dengan itu diserahkan ke BPKAD itu tidak seperti itu maksudnya. Yang maksud kami itu diserahkan ke BPKAD itu adalah verifikasi teknisnya itu. Yang apa sih namanya? Kelengkapan berdasarkan Pergub 48-nya. Itu nanti pada saat proses verifikasi teknis kelengkapan itu BPKAD yang verifikasi teknisnya. Tetapi untuk yang menentukan apakah usulan BanQ ini bisa dilanjutkan atau tidak, itu tetap dari Bapeda berdasarkan kesesuaian dengan kamus usulan dan prioritasnya. Itu nanti dari Bapeda, kalau sudah oke, baru lanjut ke BPKAD yang melihat verifikasi teknisnya apakah DED-nya ini sudah lengkap dan lain sebagainya. Nanti BPKAD akan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis. Jadi seperti itu Pak Marhadin. Dan kemudian untuk regulasi alokasi BanQ nanti tidak akan dibahas masalah itu di Rakortek Renbang. Jadi masalah misalnya Pak Marhadin mengeluh alokasi BanQ kami ini harusnya lebih apa ya? Kita harusnya membahas masalah proporsi BanQ itu tidak dibahas di dalam Rakortek Renbang ini di dalam DES, tapi nanti akan ada forum tersendiri. Insya Allah nanti Pak Kepala Bapeda akan mengundang seluruh khusus Kepala Bapeda Kabupaten Kota untuk membahas ini dan sekaligus mengekspos hasil perhitungan regulasi BanQ yang teknokratik dengan memperhitungkan misalnya tingkat kemiskinan, IPM, jumlah penduduk, luas wilayah, kemudian kekhususan daerah wilayah kabupaten kota dan lain-lain sebagainya. Nanti akan diundang pada sesi tersendiri untuk masalah itu. Sementara untuk di Rakortek Renbang ini kita hanya fokus membahas masalah apa usulan prioritas kita terlepas dari berapa nanti alokasi pagu BanQ-nya seperti itu. Dan nanti itu akan dibahas pada forum tersendiri di level pimpinan antara kepala Bapeda seperti itu. Dan nanti juga akan diinformasikan setelah format regulasi formulasi perhitungan alokasi BanQ teknokratik selesai. Mudah-mudahan nanti di April setelah Lebaran ini akan kita tindak lanjuti expose berikut dengan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Bapeda Kabupaten Kota. Seperti itu Pak Marhadin penjelasan dari kami. Makasih. Ya. Kemudian ke Pak Ibnu dulu. Pertanyaan dari Mas Ali terkait dengan PSU, ruang lingkupnya. Mas Alinya ada kayak ini? Oh ada, oke. Mohon izin Pak Pimpinan. Mas Ali, jadi terkait PSU itu mungkin kita mengacu kepada undang-undang tentang permukiman ya. Dan memang PSU yang dimaksud ini yang ada di dalam 6 kriteria untuk 6 aspek dalam penanganan kumuh ya. Jadi misalnya di situ ada drainase, persampahan, apa. Kalaupun tadi ditanyakan apakah lampu jalan masuk PJU, maka menurut kami PJU yang bisa masuk juga PJU yang di perumahan dan bukan solar cell. Tadi kita pagi sempat diskusi dengan Bapak Kepala Bapeda, itu idealnya yang misalnya solar cell itu masuknya di SDM. Tapi kalau dia di perkotaan, di permukiman itu adalah memang yang PJU yang memang include dengan PLN gitu ya. Mungkin seperti itu kira-kira tambahannya. Mas Ali, ada yang mau ditanggapi? Berarti menggunakan pendekatan indikator kumuh ya, 7 aspek itu ya, termasuk RTH berarti termasuk bisa kan ya? Karena kalau RTH itu kalau nggak salah 6+1-nya di kumuh deh. Rumah tidak lewat nih. Ya rumah tidak. Hah? Oh, kalau tidak lewat ini Ruang kan ada RTH program. taman. Oh taman.
Taman itu prioritas terakhir. Enggak. Oh, prioritas terakhir. Itu rapat lagi. Kami rapat ini Pak Ali. Mungkin Pak Ali juga itu rapat apa? IKN, bukan IKN ya, apa? Air baku di sekitar IKN Air ya. minum. Ya, Ya, ini. ya. Saya 2 laptop ini, Pak. Kiri Ya, kanan. itu makanya kami di sana. Jadi kalau yang apa ruang terbuka hijau itu prioritas terakhir karena itu tidak kami utama. Sebab kan untuk menurunkan kumuh tadi kan itu hanya plusnya saja, sebenarnya itu tidak termasuk Ya, dalam dia plus menurunkan satunya. kumuh kan. Ya. Ya, plus saja itu. Tapi yang Jadi di plus itu kamus terakhir. nomor 17 ini tidak dibatasi di kawasan kumuh aja kan, yang jadi kewenangan kabupaten kota. Oh, tidak. Yang penting dia dalam perumahan. PSU perumahan. Oke. Intinya itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Baik, Bapak Ibu, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Kamu sapu jagat. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami informasikan bahwasanya nanti surat insya Allah besok akan kami sebar ke teman-teman kabupaten kota, baik itu undangan Rakortek Renbangnya maupun surat untuk penyampaian usulan Rakortek Renbangnya. Jadi kepada Bapak Ibu nanti akan kami share suratnya untuk dapat ditindaklanjuti. Dan sekali lagi mohon maaf kami juga meminta hasil dari penyampaian usulannya itu bisa diupload di tanggal 30 Maret karena nanti kami perlu untuk mengolah terlebih dahulu terkait usulan-usulan tersebut perdesnya dan kemudian kami juga butuh mengidentifikasi perangkat daerah mana yang harus kami undang di provinsi tergantung usulan Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ada usulan kehutanan, ya kami nggak usah ngundang dinas kehutanan kan seperti itu. Contohnya saja. Jadi kami juga butuh dokumen-dokumen tersebut, usulan-usulannya bisa disampaikan sampai dengan tanggal 30 Maret. Andai kata pun nanti Bapak Ibu terlambat, mudah-mudahan yang terlambat itu ya yang indikator makro atau misalnya yang arah kebijakan, saran dan masukan terhadap arah kebijakan kabupaten kota itu mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi untuk yang usulan form 2 dan form 3-nya kami mohon untuk bisa dikerjakan tepat waktu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu hadir pada acara sosialisasi ini. Apabila nantinya dalam perjalanannya membutuhkan diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi kami. Akhir kata kami tutup acara ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon pamit. Ada pariwisata. Bu Dini, untuk yang pariwisata tadi kamus usulannya sudah ada ya? Coba tolong dicek lagi. Kalau misalnya pariwisata masih nggak ketemu, nanti kontak kami lagi. Makasih. Izin kalau di kamusnya ada, tetapi di dalam SIPD itu tidak ada. Di dalam surat yang dari Sekda provinsi itu ada kamusnya, tapi di SIPD tidak ada. Di SIPD-nya yang tidak ada, Pak Pino. Bu Dini, nggak kedengaran. Hah? Sebentar. Izin Sekda itu kamus usulannya ada, kamus BANQ-nya ada, tetapi di SIPD kamus itu tidak muncul. Kedengeran nggak? Iya, ini kami cek di SIPD-nya sebenarnya muncul sih. Kan ada dua, ada yang di APBD 1, ada yang di BANQ. Di APBD 1-nya itu ada, tapi yang kami lihat itu di BANQ yang nggak ada. Yang di APBD 1 kan yang kawasan strategis provinsi ya, yang 3 danau itu. Bentar ya, Pak. Saya parkir situ. Ini Bu Reni sudah ngusul nih. Sudah masuk. Loh, ini tadi barusan kami cek belum ada. Oke, nanti kami cek kembali deh. Dari Bapeda Berau sih sudah ngusul nih. Oke. Untuk kamus usulan sarana prasarana yang dikelola oleh pemerintah. Ya, kabupaten kota. Ya. Oke. Nanti coba dicek lagi ya, Bu. Mungkin masalah teknis Kami saja cek itu. kembali. Ya, makasih, Bu. Siap, makasih.